Selamat datang kembali di Deep Dive kita. Coba Anda bayangkan ya, awal abad ke-17 di Nusantara, panggung dunia lagi rame banget. Kekuatan Eropa pada rebutan rempah-rempah, terus kerajaan lokal juga berusaha bertahan. Nah, di tengah situasi itu, muncul VOC Belanda. Ambisinya besar. Betul, dan sumber-sumber yang kita pegang kali ini fokus ke satu dekade krusial, 1619 sampai 1629. Eranya Jan Pieter Z. Cowen. Jadi misi kita sekarang ini mau bongkar gimana Cowen bisa mengukuhkan kuasa Belanda di sini. Oke. Kita telusuri nanti soal penaklukan Jakarta, lahirnya Batavia, terus gimana dia hadapi Inggris, Mataram, sampai kampanyenya yang brutal ya di Kepulauan Rempah. Ya, dekade ini memang jadi fondasi penting Hindia Belanda. Periode ini bukan cuma soal dagang loh, Cowen itu punya visi lebih jauh. Lebih jauh gimana? Dia mau bangun semacam negara mini buat VOC di Asia. Jadi, penaklukan Jakarta, bangun Batavia, habisi Banda, konflik sama Mataram, itu semua bagian dari proyek kolonial yang lebih besar. Bukan cuma pos dagang. Jadi semacam embrio kekaisaran gitu ya? Persis. Cowen sendiri bilang, intinya kekuatan dan kekuasaan itu yang ngasih hak paling besar di dunia. Filosofi ini penting buat memahami tindakan-tindakannya nanti. Oke, mari kita mulai dari lahirnya Batavia. Ini kan titik krusial ya. Jakarta dihancurkan 1619, terus bangun kota baru. Apa sih yang bikin visinya Cowen soal Batavia ini beda? Visinya Cowen itu ambisius banget untuk zamannya. Dia nggak cuma mau pos dagang. Dia bilang mau jadi pusat perdagangan seluruh Hindia dan koloni Belanda yang padat penduduk. Koloni padat penduduk? Maksudnya orang Belanda pindah ke sini gitu? Iya, dia bayangin koloni permanen. Bahkan sampai minta dikirim godis-godis muda, terutama anak yatim dari Belanda. Buat apa? Ya, buat bangun populasi Eropa di sini. Ini langkah strategis yang besar banget. Wah, radikal juga ya pemikirannya saat itu. Terus gimana reaksi bos-bos VOC di Belanda? Yang Heren 17 itu? Nah, para direktur VOC itu sebenarnya agak ragu. Khawatir soal biaya, terus takut juga kalau Freiburgers, warga Eropa bebas ini, malah jadi saingan monopoli VOC sendiri. Oh gitu. Tapi Cowen jalan terus? Jalan terus. Dan Batavia ternyata berkembang cepat. Kastilnya diperbesar, hukum Belanda dipakai, orang Tionghoa sama Freiburgers didorong buat tinggal. Hasilnya, pendapatan bea cukai langsung naik drastis. Batavia jadi magnet dagang baru di kawasan itu. Tumbuhnya Batavia ini pasti bikin gesekan dong ya, sama tetangga, kayak Banten, terus saingan utamanya, Inggris. Pasti. Sama Banten, habis Jakarta jatuh, Cowen langsung neken. Sempat blokade pelabuhan malah. Hubungan baru agak mendingan karena Banten juga takut sama Mataram yang lagi kuat-kuatnya. Kalau sama Inggris gimana? Kan mereka saingan berat. Wah, sama Inggris ini panas banget. Cowen itu benci sekali sama persaingan Inggris. Banyak pertempuran laut terjadi. Tiba-tiba tahun 1620 datang kabar dari Eropa, ada perjanjian damai. Cowen seneng dong. Justru marah besar, dia bilang rasanya kayak memelihara ular di dalam dada. Tapi ya gimana, perintah dari pusat terpaksa nurut. Tapi nurutnya nggak lama kayaknya ya. Ada insiden besar kan di Ambon? Betul sekali. Ketegangan sama Inggris ini puncaknya di pembantaian Ambon tahun 1623. Jadi, Gubernur Van Spoelt curiga ada konspirasi Inggris mau rebut benteng. Konspirasi? Iya, dia tangkap tentara bayaran Jepang sama pejabat Inggris, termasuk Kapten Towerson. Terus mereka disiksa pakai air, pakai api. Brutal banget pokoknya, sampai mereka mengaku. Habis itu dieksekusi. Waduh, tapi pengakuannya kan karena disiksa. Sah nggak itu? Nah, itu dia masalahnya. Valinitas konspirasi itu diragukan banget karena pengakuan didapat dari siksaan. Tapi Cowen setuju sama tindakan Van Spoelt. Gara-gara ini, hubungan Inggris-Belanda jadi rusak puluhan tahun. Kekerasannya makin parah di Banda ya katanya. Iya, di Banda ini kita lihat puncak filosofi Cowen. Monopoli mutlak, titik. Nggak peduli caranya gimana. Buat kuasai Palas penuhnya, dia pimpin invasi besar-besaran tahun 1621. Invasinya gimana? Setelah Lontor jatuh, 44 pemimpin Banda ditangkap, disiksa, terus dieksekusi massal. Penulis Belanda zaman itu aja ada yang bilang, ini terlalu kejam. Mereka bilang, orang Banda kan cuma berjuang mempertahankan tanah airnya, ya sama kayak Belanda lawan Spanyol dulu.
Konsekuensinya, mengerikan sekali kedengarannya. Sumber bilang hampir semua penduduk asli Banda, sekitar 15.000 orang, itu dibasmi. Ya, dibasmi. Ada yang dibunuh, ada yang diangkut paksa ke Batavia, tapi banyak yang mati di jalan atau putus asa. Sisanya ya diperbudak. Di Pulau Run, 150 laki-laki langsung dieksekusi. Tujuannya jelas, monopoli mutlak pala. Genosida demi profit ya. Bisa dibilang begitu. Sementara itu, di Jawa, ancaman terbesar justru datang dari Mataram. Sultan Agung kan ambisius juga, mau kuasai Jawa. Setelah taklukan Surabaya, Mataram nyerang Batavia 2 kali, 1628 sama 1629. Terus gimana Koen hadapi Mataram yang sebesar itu? Pengepungan pertama gagal dipukul mundur. Nah, pas mau pengepungan kedua, Koen dapat info intelijen soal lumbung beras Mataram di Tegal dan Cirebon. Lumbung beras? Iya, logistik utama mereka. Koen langsung kirim kapal, bakar habis semua lumbung itu. Ini langkah cerdik yang bikin pasukan Mataram kelaparan nantinya. Tapi Koen nggak lihat akhir pengepungan kedua itu kan ya? Enggak. Koen balik lagi ke Batavia tahun 1627 buat masa jabatan kedua, walau Inggris protes gara-gara kasus Ambon itu. Dia perkuat pertahanan Batavia, tapi pas pengepungan kedua Mataram lagi sengit-sengitnya, malam 20-21 September 1629, Koen meninggal mendadak. Meninggal kenapa? Kemungkinan besar karena kolera, wabah penyakit waktu itu. Kematiannya sempat bikin pasukan Belanda panik, tapi penggantinya, Jack Spex, berhasil semangatin lagi. Akhirnya pasukan Mataram yang udah kelaparan dan sakit-sakitan mundur. Batavia selamat. Jadi makin kokoh ya Batavia setelah itu. Oke, jadi kalau kita rangkum, dekade Koen ini isinya pembangunan Batavia, kekerasan ekstrim buat monopoli, tapi juga pertahanan yang berhasil ya. Betul, warisannya Koen itu kompleks dan ya berdarah. Dia pendiri Batavia, arsitek monopoli rempah VOC yang caranya kejam banget. Banda itu contoh genosida demi profit. Tapi dia juga berhasil pertahankan Batavia dari Mataram. Dekade dia itu benar-benar meletakkan dasar kuat buat dominasi Belanda di Nusantara. Sebuah fondasi yang seperti Anda bilang dibangun di atas penderitaan besar. Keberhasilan Koen memang ongkos kemanusiaannya tinggi sekali. Ini cerminan kolonialisme awal yang brutal demi keuntungan ya. Bagaimana pandangan ini? Bahwa kekuasaan melegitimasi tindakan menurut Anda relevan atau berbeda dengan cara kita sekarang memandang hubungan antara kekuasaan, hak asasi, dan tanggung jawab? Menarik. Terutama kalau kita lihat tindakan negara atau korporasi besar di dunia saat ini. Ya, mungkin itu sesuatu yang bisa Anda pikirkan lebih lanjut.